Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dias Aulia Pratama dengan NIM 235019145. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai spektrofotometri UV visible. Oke, sebelumnya mungkin sekilas penjelasan tentang spektrofotometri ini apa sih? Jadi spektrometri UV visible itu sendiri merupakan sebuah analisis instrumen kimia yang dimana prinsipnya itu mengukur observasi cahaya oleh molekul pada panjang global UV dan visible. Jadi si mungkin simbolnya nanti ada senyawa yang bisa menyerap cahaya, nah nanti itu bisa kita ukur gitu observasi cahayanya di instrumen spektrometer UV visible tersebut. Dan juga selanjutnya prinsipnya itu berdasarkan hukum Lambert-Beer yang dimana hukum Lambert tersebut mengatakan bahwa observasi itu berbanding lurus dengan konsentrasi dan juga digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif, yang dimana penjelasan lengkap mengenai analisis tersebut akan dijelaskan di slide-slide nanti. Oke, mungkin senyawa yang dapat dianalisis oleh spektrofotometri visible secara garis besar itu ada dua dua gambaran seperti itu. Yang dimana pertama itu senyawa dengan gugus kromofor atau bisa kita bilang ikatan terkonjugasi. Contohnya adalah benzen yang atau bisa dibilang kita biasanya aromatik, dan juga ada gugus osok yang dimana biasa kita sebut pasangan elektron bebas. Atau contohnya itu OH gitu. Oke, dan di sini ada beberapa jenis orbitalnya juga. Yang pertama ada orbital sigma, yaitu ikatan tunggal, seperti contohnya kayak CH, C, CG gitu. Ada juga ada ikatan pi, ikatan rangkap, atau bisa kita tadi sepertinya udah diberitahukan juga, yaitu ikatan benzen kayak gitu. Dan juga ada non-bonding atau pasangan elektron bebas yang tadi contohnya adalah itu. Dan transisi yang umum terjadi di sini itu yang dimana nanti jikalau si senyawa ini kena sinar UV atau visible tersebut, jadi akan tereksitasi, dan ini adalah transisi yang umum terjadinya. Oke, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi pergeseran lambda maksimum atau bisa dibilangnya batokromik atau isokromik, yang dimana batokromik itu ya pergeseran gelombang ke arah yang lebih tinggi atau ke kanan, dan hypsokromik itu sebaliknya ke kiri. Dan pertama yaitu tentu saja dengan ada faktor dari gugus tersebut ya, yang dimana ada dari struktur kromofor yang ada peningkatan rangkap yang dimana nanti lambda maksimumnya naik, dan juga auxokrom yang nanti akan meningkatkan absorbasi. Dan selain dari dua ikatan tersebut, ternyata pelarut juga berpengaruh terhadap pergeseran lambda maksimum ini, yang dimana nanti polaritas menaikkan atau menurunkan transisi elektron itu sendiri, dan juga ada pH juga, yang dimana nanti bisa protonasi atau deprotonasi yang akan mengubah lambda maksimum tersebut. Oke, ini merupakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, yang dimana secara garis besar itu terdapat perbedaan di mana analisis kualitatif itu sendiri kita membandingkan bentuk spektrum dengan referensi. Jadi yang kita dapatkan bentuk spektrumnya secara real, secara nyata dibandingkan dengan referensi, dan juga kita bisa melihat puncak lambda maksimal senyawa itu tersebut. Dan juga di kuantitatif, eh, perbedaannya yaitu kita menentukan observasi sampel, dan juga kita bisa membuat eh, persamaan kurva kalibrasi persamaan regresi linear. Nanti kita dapatkan dari situ, dan nanti kita bisa tahu. Oke. Dan juga ini ada instrumentasi spektrometri visible, namun sebelumnya saya mengucapkan permintaan maaf terlebih dahulu karena mungkin di sini saya tidak bisa menampilkan beberapa alatnya, alat UV-nya, dan mungkin cuma ada satu doang ya di sini gambarnya. Ini kuvet, di mana pertama ada sumber cahaya atau enggak, ada di
triple lamp, dan tungsten atau halogen visible-nya, yang dimana ini nanti ya yang menentukan kita sinyalnya itu berada dari dalam jangkauan UV atau visible. Oke, dan juga yang kedua instrumennya itu ada cuvette, yang dimana nanti cuvette ini akan diisi oleh analit yang udah kita bikin atau enggak dari pelarut yang nanti kita masukkan ke dalam instrumen, dan juga nanti bisa yang membuat nilai absorbansinya dari situ. Dan juga ada pembaca sinyal atau display yang tentu saja nanti di sini kita akan mengatur-ngatur eh, panjang gelombangnya harus gimana, dan juga akan mengsetak pengukuran absorbansi itu sendiri. Ini. Oke, jadi kita masuk ke kelebihan dan kekurangan spektrofotometri UV visible. Oke, yang pertama kelebihannya tentu saja mungkin dibandingkan dengan yang lain gitu. Spektrofotometri UV visible itu terbilang cepat dan sederhana, dan juga yang kedua ada sensitif dan relatif akurat. Namun mungkin sensitif ini bisa masuk kelebihan atau kekurangan. Mungkin seperti kelebihan itu bisa kita bilang sensitif, jadi kita bisa tahu di mana nanti ada pengotor di salah satu pengamatan kita, dan mungkin kekurangannya dalam praktikum di kuliah-kuliah seperti itu mungkin akan tergolong susah karena emang nanti spektrum fotometri UV visible ini akan sensitif terhadap pengotor yang dimana akan mempengaruhi bentuk spektrum itu sendiri. Dan juga yang ketiga butuh sedikit sampel tentu saja karena nanti kuvetnya juga kecil ya seperti yang digambar tadi untuk mengikat sampel, larutan sampelnya di situ. Jadi tidak perlu banyak-banyak, juga bisa menghemat biaya dalam penelitian dan juga dalam praktikum juga bisa simpel. Juga bisa analisis kualitatif dan kuantitatif tentu saja seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oke, dan kekurangannya itu sendiri hanya untuk senyawa berkromofor tentu saja. Jadi tidak semua senyawa itu bisa menyerap cahaya. Jadi ada beberapa yang memang tidak semua bisa dianalisis oleh spektrofotometri UV visible tersebut. Oke, ada juga yang kedua interferensi dari pelarut atau keruhan, dan juga yang ketiga ada spektrum bisa overlap antar senyawa. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi mengenai spektrofotometri fotometri UV visible dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata, dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.